Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizilia Hanif dengan NIM 22017151 kelas A. Saya akan membacakan materi tentang pendekatan pragmatik sastra, teori resepsi sastra, dan kajian pendekatan pragmatik dan teori resepsi dalam mengkaji sastra. Yang pertama yaitu pendekatan pragmatik sastra. Secara umum, pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra. Munculnya pendekatan pragmatik bertolak dari teori resepsi sastra dalam khasanah pemahaman karya sastra yang merupakan reaksi terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pendekatan struktural. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral agama, atau tujuan lainnya. Pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra berdasarkan fungsinya untuk memberikan tujuan-tujuan tertentu bagi pembacanya. Semakin banyak nilai-nilai ajaran-ajaran yang diberikan kepada pembaca, maka semakin baik karya sastra tersebut. Definisi lain mengatakan bahwa pendekatan pragmatik adalah pendekatan kajian sastra yang menitikberatkan kajiannya terhadap peranan pembaca dalam menerima, memahami, dan menghayati karya sastra. Berdasarkan beberapa literatur yang berkaitan dengan pendekatan pragmatik, ada pula yang menekankan kepada struktur bahasa, aspek makna tertentu, dan hakikat ketergantungan dengan konteks sebagai berikut. 1. Pragmatik adalah studi tentang hubungan-hubungan antar bahasa dengan konteks yang gramatikalisasi atau dikodekan dalam struktur suatu bahasa. 2. Pragmatik adalah studi tentang semua aspek makna yang tidak terliput dalam teori semantik. 3. Pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bahasa dengan konteks yang merupakan dasar untuk uraian pemahaman bahasa. 4. Pragmatik adalah studi tentang kemampuan pemakaian bahasa untuk memadankan kalimat dengan konteks yang tepat. 5. Pragmatik adalah studi tentang dieksi, implikasi, presuposisi, tidak ujar, dan aspek struktur wacana. Yang kedua yaitu teori resepsi sastra. Teori resepsi sastra merupakan teori yang memberikan perhatian kepada pembaca secara penuh. Teori ini memperlihatkan cara-cara teks sastra mempengaruhi pembaca secara intelektual dan secara aktif atau perasaan secara spesifiknya. Teori ini menganalisis peran pembaca dalam memberikan interpretasi terhadap karya teks sastra. Menganalisis karya sastra yang menggunakan teori redaksi sebagai landasannya, maka bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan metode sinkronik dan diakronik, di mana sinkronik merupakan penelitian terhadap karya sastra dalam kurun waktu yang sama atau di era yang sama. Sedangkan metode diakronik, metode penelitiannya terhadap karya sastra dalam beberapa periode saja. Yang ketiga yaitu kajian pendekatan pragmatik dan teori resepsi sastra dalam mengkaji karya sastra. Ada dua, yaitu 1. Kajian pendekatan pragmatik dalam mengkaji karya sastra. Pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra berdasarkan pada fungsinya, yaitu memberikan pelajaran moral agama maupun fungsi sosial. Pendekatan ini sendiri mengacu pada pembaca bahwa keberhasilan suatu karya diukur dari pembaca itu sendiri. Kedua, teori resepsi sastra dalam mengkaji karya sastra. Teori ini memberikan perhatian kepada pembaca secara penuh. Teori ini juga dapat mempengaruhi pembaca secara intelektual dan secara aktif atau perasaan. Secara lebih mendalamnya, teori ini menganalisis peran seorang pembaca memberikan interpretasi karya sastra. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.